Selamat pagi buat anak-anak yang saya sayangi kelas 6. Apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Berjumpa lagi dengan Ibu Mutiara Manurung. Iya, kita masih stay di rumah ya, stay at home. Nah, meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Kita akan memulai pembelajaran kita, di mana pembelajaran kita masih di tema 1, subtema 1. Di mana tema 1 selamatkan makhluk hidup dan subtema 1 tumbuhan dan sahabatku. Di pembelajaran yang ketiga, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, kompetensi dasar kita atau KD kita pada hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan di lingkungan rumahnya masing-masing. Yang ketiga, tentang bahasa Indonesia, KD-nya itu siswa mampu mengembangkan ide pokok pada paragraf dan dengan membuat bahasanya sendiri-sendiri. Nah, tujuannya mengapain? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa setelah selesai mempelajari perkembangbiakan tumbuhan, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kedua, tujuannya setelah berdiskusi dengan orang tua, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan di lingkungan rumah kalian masing-masing. Yang ketiga, tujuan dari pelajaran bahasa Indonesia, setelah diberikan contoh, siswa mampu mengembangkan ide pokok pada paragraf dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Nah, baiklah, kita akan ke KD 1, yaitu tentang cara perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, tumbuhan selain berkembang biak dengan secara generatif, tumbuhan juga berkembang biak dengan secara vegetatif. Nah, apa itu tumbuhan berkembang biakan secara vegetatif? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Jadi, perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, cara perkembangbiakan alami ini ada yang menggunakan apa? Spora. Yang kedua yaitu tunas. Kalau contoh dari perkembangbiakan spora ini yaitu seperti tumbuhan paku. Kalau dengan tunas ini contohnya itu ada banyak ya. Kalau kita lihat satu contohnya itu misalnya nenas. Ini gambar nenas. Nah, nenas ini berkembang biak dengan secara tunas, ya kan? Cara tunas. Yang kedua apalagi yang berkembang biak dengan tunas? Itu apa? Pisang, pohon pisang. Ya, pohon pisang ini juga berkembang biak dengan tunas. Apalagi? Yang ketiga adalah bawang merah. Kalau kalian pernah lihat bawang merah, nah itu digunakan juga dengan tunas, berkembang biak dengan tunas. Nah, inilah contoh dari perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, anak-anak sudah mengerti kan bagaimana cara perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, untuk itu anak-anak didik yang ibu sayangi, karena kalian sudah mengetahui
cara perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, boleh kalian lihat di halaman 34. Nah, di halaman 34 ini dikatakan ada gambar wortel. Nah, ada gambar wortel. Carilah informasi dari berbagai sumber. Bagaimana cara tanaman ini berkembang biak, dengan cara apa? Nah, kamu boleh tulis di sini, diisi nanti di sini apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan wortel ini. Diskusikan dengan orang tuamu kalau orang tuanya berada di rumah ya. Lalu catatlah informasi tersebut di sini atau di buku catatanmu ya nak. Nah, dan halaman 35. Buat di sana contoh-contoh, misalnya nama tanaman. Kamu buat nanti misalnya bawang, buat di sini berkembang biak dengan apa? Tunas. Keterangannya buat ya. Nah, sampai 1 2 3 4 5 sampai 5 contoh yang berkembang biak dengan secara tunas. Nah, setelah itu, nih, tulis manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Nah, nanti kamu buat manfaatnya. Manfaat tumbuhan perkembangan secara vegetatif apa? Nah, tuliskanlah di buku catatanmu masing-masing. Nah, itulah tentang kompetensi dasar di IPA. Nah, sekarang kita bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia di halaman 36 kita mempelajari tentang ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok atau gagasan utama. Di sana kamu akan membuat kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, misalnya di halaman 36, di sana ada teks berisi informasi. Di sana ada judulnya tumbuhan sumber kehidupan. Nah, contoh paragraf pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, di paragraf 1 ini kamu akan membuat gagasan utama. Apa sih ide pokok yang terdapat dari paragraf 1 ini? Nah, kamu buat misalnya ide pokok yang paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Di sana ada dataran tinggi dan rendah. Nah, itu menjadi ide pokoknya. Yang kedua dan ketiga, kamu buatlah nanti ide pokoknya dari apa? Di sini, di halaman 37. Apa sih ide pokok dari paragraf 2? Apa sih ide pokok dari paragraf 3 sampai 5? Nah, kamu harus tentukan ya anak-anak di buku catatanmu masing-masing. Sudah tahu kan apa-apa saja tugasnya? Setelah itu kembangkanlah informasi di situ di paling bawah. Kamu buat nanti menjadi sebuah cerita ketika kamu membuat ide pokoknya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah jelas kan? Nah, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu dari tema 1, subtema 1, di pembelajaran yang ketiga tentang IPA dan Bahasa Indonesia, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan menentukan ide pokok. Nah, inilah pembelajaran kita. Semoga anak-anak didik yang ibu sayangi dan ibu cintai mengerti dan lebih semangat lagi untuk belajar. Kalau kita semakin belajar sedikit demi sedikit, kamu akan menjadi orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang mempunyai kreativitas. Untuk itu, tingkatkan belajarmu dan tingkatkan prestasimu. Kamu akan menjadi orang-orang yang benar, yaitu siswa yang terbaik. Meskipun kita masih belajar di rumah, dimanapun kita belajar, kita akan memiliki pengetahuan atau ilmu yang sangat banyak. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Baiklah, sampai demikian hari ini. Semoga anak-anak didik tetap sehat dan selalu semangat ya. Dadah, terima kasih.